Viral Rocky Gerung hina Jokowi, pemuja Jokowi marah besar guys. Dan inilah kata-kata Rocky Gerung yang bikin pemuja Jokowi jadi sadar. 10 Agustus kita bikin gara-gara, kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya. Jadi semua kegelisahan kita karena kita tidak tahu siapa yang mesti kita arahkan untuk berperkara. Pada akhirnya begitu. Kalau kita jumlahkan seluruh massa, tapi kita tidak tahu arah kita berperkara kemana, akan diabaikan energi dari kumpulan massa itu. Jadi sekali lagi, ini konsolidasi bukan sekedar upaya untuk merawat kebersamaan yang memang sudah ada, tapi konsolidasi untuk mengarahkan musuh dari buruh itu siapa. Secara ideologis musuh dari buruh adalah para kapitalis itu. Tetapi siapa yang menghalangi buruh berkelahi dengan kapitalis? Ya kekuasaan yang menghalangi itu. Seluruh sejarah perburuan dunia adalah konfrontasi, artinya proletar dengan kapitalis, antara buruh dan pemilik modal. Lalu konfrontasi itu dibikin lembek oleh kekuasaan. Melalui apa? Melalui regulasi. Jadi regulasi itu adalah upaya untuk menghalangi konfrontasi historis antara pekerja dan majikan. Itu dasarnya. Jadi bagian itu kita endapkan dulu tuh. Yang kita sebut regulasi hari ini itulah omnibus law di bidang perburuhan. Kemarin di bidang kesehatan dibikin, nanti di bidang pendidikan tuh. Jadi seluruh hal yang pernah diucapkan oleh Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental berhenti karena dia tidak ingin ada konfrontasi antara mereka yang ditindas dan mereka yang penindas itu. Manusia yang berupaya menutupi kejahatan, dia lebih buruk dari keledai itu. Itu dasarnya itu. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari itu. Tapi kita mesti ambil risiko. Kalau kita ingin ada perubahan, satu kali dalam sejarah buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu. Apa bukti-bukti itu? Saya coba kasih beberapa cerita kecil ya. Satu waktu saya turun di Bandara Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mau kasih kuliah di Jember. Seorang buruh sawit dari Sumatera halangi saya. Bung, saya mau bicara. Tadinya saya pikir dia intel. Dia bilang, saya pekerja perkebunan. Oke Pak. Sambil gemetar dia bilang, saya mau ceritakan sesuatu karena saya udah 2 jam turun dari pesawat hendak pergi ke Jember untuk menjemput satu dari 2 anaknya yang disekolahin di Jember. Saya mulai duga nih ada apa nih, ada problem keluarga. Dia bilang begini, Pak Rocky, apa yang saya mau ucapkan pada 2 putra saya, kalau satu di antara mereka saya bawa pulang ke Sumatera. Loh, ada apa Pak? Begini,
Waktu saya memutuskan bersama istri saya dan keluarga besar untuk menyekolahkan dua anaknya ke Banyuwangi, saya memutuskan itu karena janji Jokowi bahwa harga sawit akan stabil. Mungkin di 2000 waktu itu. Oke. Jadi, Bapak ini merencanakan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga berdasarkan janji Presiden pada waktu itu. Tiba-tiba harga sawit turun sampai 700 rupiah, 900 rupiah per kilogram. Bayangkan, dia mesti bawa pulang satu dari dua anaknya. Masalahnya adalah, apa yang mesti dia pilih? Anak yang mana yang mesti dia korbankan? Malam sebelumnya pasti dia bertengkar dengan istrinya tuh. Anak yang mana, ayah? Hanya boleh ada satu anak yang sekolah, karena harga sawit turun. Lebih lanjut ada pertanyaan, kalau anak yang satu itu diambil, dibawa pulang ke Sumatera, apa kata teman-temannya? Narkoba, DO, bikin kejahatan. Ayah itu bingung, dia mesti memilih yang mana yang mesti dibawa pulang. Kalaupun dibawa pulang ke Sumatera, lingkungan tetangga di situ akan, kok pulang, bodoh ya anakmu. Jadi Anda bayangkan bahwa kebijakan negara yang menjadi patokan pembuatan rencana keluarga berantakan karena tidak ada jaminan negara tentang merosotnya pendapatan si buruh. Konkretnya begitu. Nanti kita dengar uraiannya. Pasti Jokowi akan bilang, harga sawit turun karena permintaan dunia berhenti. Oleh karena itu, salah sendiri Pak petani. Kenapa nggak menduga bahwa permintaan dunia akan berhenti? Dia mau salahkan si petani itu. Padahal dia yang janji bahwa harga akan stabil. Dan dengan kondisi itu, sang petani sawit mampu membayangkan masa depan anaknya. 2 tahun kemudian dia akan jadi manajer. 3 tahun kemudian dia akan jadi pemimpin perusahaan. Mimpi seorang buruh tani di Sumatera dibatalkan oleh ketidakkonsistenan Presiden Jokowi. Logika itu yang mesti kita pakai. Hal yang sama sekarang berlaku pada pegawai-pegawai tinggi, manajer-manajer di sepanjang Tamrin, yang juga berharap bahwa setelah dia pensiun, dia masih bisa mensekolahkan anak-anaknya tuh, karena dia akan dapat 1 miliar. Sekarang dengan 25 juta, mungkin ada anak yang belum kawin, dan dia janjikan pada waktu itu, kamu nak akan menikah setelah ayah pensiun, karena ayah punya 1 miliar. Sekarang dia cuma dapat 25 juta tuh. Mau bikin di mana pernikahannya tuh? Anaknya akan tagih, ayah mana uangnya, saya mau menikah sekarang tuh. Tunggu 10 Agustus, kata ayahnya tuh. Anaknya akhirnya mengerti bahwa bukan kesalahan ayahnya tidak menabung, tapi tabungannya dirampok oleh kebijakan Omnibus Law. Itu dasarnya. Nah, kita ada di sini di dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Itu faktanya kan. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi Presiden Jokowi kan. Saya nggak mendeskripsikan personilnya atau personanya kan, enggak tuh. Di mana-mana saya ucapkan itu. Nah sekarang saya dilaporkan, siapa yang laporin? Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowi nggak akan laporin karena Pak Jokowi tahu ini bukan delik kejahatan, ini delik aduan. Jadi Jokowi mungkin mengerti bahwa ini relawannya ngapain sih laporin, itu dia aja nggak laporin kok. Bayangin misalnya kalau
Kalau itu dijadikan dasar tuh, nggak ada percakapan kalau begitu, semua orang takut untuk bicara kan. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu udah diubah tuh, nggak ada delik penghinaan presiden, karena presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat. Yang punya martabat tuh manusia konkret. Karena itu disebut human dignity, martabat manusia. Presiden punya martabat, nggak bisa. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya. Presiden seumur hidup nggak dia? Ya presiden 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun? Nah saya mau terangkan itu tanpa kebencian, saya mau pakai logika aja dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit itu. Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol, ya kebijakannya yang tolol. Nah, itu misalnya soal IKN, kan itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Udah ditolak di mana-mana masih dagangin juga tuh. Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa ini yang mengapain didagang-dagangin lagi. Toh kita nggak mampu juga masuk ke dalam IKN itu walaupun ada MOU segala macam. Apalagi kalau kita lihat hukum ekologinya tuh, Jokowi memutuskan pindah IKN tanpa AMDAL. Itu tolol namanya tuh. Kalau udah pinter mestinya AMDAL dulu, baru keputusan politik. Jadi semua yang saya terangkan itu ada basis akademisnya tuh. Itu kenapa marah ke saya? Jadi itu intinya tuh. Jadi saya kira ini pelajaran aja terus menerus supaya kita jangan merasa jagoan itu kalau dihina lalu kumpulin massa tuh. Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya tuh. Jadi bantah aja di dalam dalil itu. Saya kira Pak Polisi juga bingung nih ngapain sih lapor-laporin sesuatu yang sifatnya delik aduan tuh. Jadi itu intinya tuh. Ya, tapi Anda merasa terganggu nggak dengan banyaknya sekali relawan yang mengadukan Anda, bahkan di antara mereka ini juga membalas juga dengan kata-kata yang bahkan lebih kasar kepada Anda secara personal gitu. Anda akan mengadukan balik mereka nggak? Yang mereka juga itu saya jadi di 7 kali dungu dong kalau melaporkan mereka. Mereka berhak mencaci maki saya karena yang mereka caci maki bukan Rocky Gerung, tetapi profesi saya sebagai pengkritik, ya saya terima aja. Ngapain saya balas? Kan mereka nggak menghina saya kan, mereka menghina argumen saya. Oke, tapi saya tunjukkan bahwa hinaan kalian itu tidak logis juga. Jadi biasa aja kan. Jadi nggak usah ada ancam-mengancam. Itu biasakan bahwa pikiran itu disebut pikiran. Justru kalau dia bertengkar tuh, pertengkaran pikiran itu menunjukkan manusia berpikir. Kalau nggak ada pertengkaran itu artinya barang sama barang. Ya, jadi saya mau terangkan itu pada teman-teman relawan Pak Jokowi, bahwa saya bahkan tidak pernah mempersoalkan kalian puja-puji Jokowi. Kenapa kalian persoalkan kalau saya kritik atau bahkan menghina presiden? Saya menghina presiden, bukan Jokowinya. Itu bedanya tuh. Jadi mesti bedain, presiden itu adalah fungsi. Dia tidak permanen, karena setiap 5 tahun kita pilih tuh. Jadi sesuatu yang kita pilih tidak mungkin kita beri martabat, karena martabat itu hanya melekat pada manusia yang otentik, bukan pada jabatan publik. Nggak ada jabatan publik yang ada martabatnya tuh. Karena setiap jabatan publik potensial untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Jadi saya mau ajarin filosofi pada teman-teman pemuji dan pemuja Pak Jokowi. Bukan saya sok tahu, tapi supaya paham bahwa di dalam demokrasi percekcokan politik itu pakai bahasa yang bukan bahasa keluarga.